Selamat pagi teman-teman, halo apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, perkenalkan nama saya Widya Lesari, saya selaku Marketing Manager Agent dari Yanproland, mengucapkan terima kasih atas join teman-teman untuk acara training hari ini. Hari ini teman-teman, saya sudah bersama dengan Kang Edo Pranabuana. Selamat pagi Kang, yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menaik personal branding ya, tentang personal branding ya. Personal branding. Bagaimana membangun personal branding melalui sosial media. Yap. Gitu ya. Pastinya teman-teman sudah nggak sabar. Baik, langsung saja dengan Kang Edo Pranabuana yang kita kenal dengan Kang Edo Prabu ya. Kang Edo Prabu boleh, ya? Kang Edo Pranabuana boleh, Kang Edo boleh lah. Tapi katanya orang Lampung, berarti saya panggilnya Abang dong ya? Abang biasanya memang kalau di Lampung, ya Sumatera itu kebanyakan biasanya panggilnya Abang. Iya, jadi nyamannya apa ini? Abang boleh, Akang boleh, Mas boleh. Oh gitu ya, baik ya, baik. Saya panggil Abang aja lah, boleh, karena kita sama-sama orang Sumatera. Baik, siap. Silakan Abang. Saya juga pengen belajar nih, Abang, tentang personal branding. Siap. Terima kasih banyak Bu Widya ya. Iya, saya Widya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini udah beberapa kali pertemuan sama Bu Widya ini. Luar biasa ya. Perjalanan beliau juga di properti juga luar biasa teman-teman semuanya, dari sempat di Jakarta, di Tangerang ya, di Cikarang. Iya, saya juga senang sekali mengenal Kang Edo. Teman-teman, Kang Edo ini seorang digital marketer yang sangat luar biasa. Makanya saya senang banget ya ketemu sama sama Abang, dan juga sukses penjualan 300 properti dalam masa pandemik. Nah, ini dia ini. Ini yang bikin saya kayak wow gitu. Sementara orang bingung loh mau ngapain pandemik, ya kan? Terus dan Abang bisa closing di 300 unit. Nah, itu luar biasa. Hebat sekali. Ya, alhamdulillah Bu, semuanya itu kan karena ya, atas izin Allah ya gitu, ditambah dengan ikhtiar ya, ditambah dengan ikhtiar gitu ya. Memang kemarin 300 unit itu memang wujud kerja ekstra bareng-bareng ya, kerja ekstra semuanya gitu, baik tim dari hulu ke hilir lah gitu. Karena memang kemarin itu trennya kami lihat sebenarnya kalau untuk teknik penjualan dengan cara online itu dari awal saya masuk di properti 2016 itu memang udah bisa dibilang komunitas kami yang mengawali gitu. Sebelum teman-teman konvensional, teman-teman developer besar gitu kan masuk ke dunia digital marketing, memang bahasa mudanya ads lah ya. Belum masuk ke ads, baik ads di Google ataupun ads di Facebook atau di Instagram. Itu di 2016 teman-teman komunitas kami lah yang memulai gitu ya, mulai di mana waktu itu masih kebanyakan teman-teman retail yang main ads gitu. Nah, disitulah peluang akhirnya kita mulai jualan dengan digital marketing gitu ya. Sempat dulu kita juga kerjasama sama bareng-bareng sama Kang Dewa Eka gitu, Kang Dewa Eka dan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, beberapa produk yang memang kita kerjakan bareng-bareng itu hampir rata-rata penjualannya itu memang dari 2016 sampai sekarang itu memang hampir totally kami penjualan itu dari media sosial atau bahasa ads lah ya, ads media sosial gitu, dan juga beberapa marketplace dan lain sebagainya. Memang tapi fokusnya itu memang di pemasarannya di digital marketing ya. Karena di ya kan orang juga nggak mungkin ya, Abang, untuk survei jalan-jalan keliling-keliling masa pandemik itu kan juga dibatasi ya. Jadi pastinya ya main HP terus ngelihat cari rumah itu pasti melalui HP ya. Ya, dan memang tuh kemarin tuh awal-awal pandemi itu yang bikin kita makin yakin untuk bisa spend budget semaksimal mungkin gitu ya, itu karena kami melihat trennya itu waktu awal pandemi itu kan pandemi juga yang akhirnya menyadarkan
teman-teman konvensional untuk bisa masuk ke dunia digital ya. gitu ya. Iya, Itu kan betul. yang akhirnya Ya, gitu kan. termasuk saya ingin Bahkan termasuk saya ingin belajar. apa namanya developer besar Iya. gitu yang awalnya hanya apa sih gitu kan. Iya. Kok iya jualan pakai media sosial Iya, gitu. betul. Apa namanya? Kan bisa pameran dan lain sebagainya gitu. Cuman pandemi kemarin akhirnya ngekat tuh stigma-stigma itu dan bermunculan sekarang hampir mayoriti teman-teman pemasarannya lewat dunia digital gitu. Nah, itu kemarin kita awal itu kita memang memanfaatkan peluang di saat yang lainnya masih bingung tuh. Nah, kita genjot tuh penjualan gitu. Spending budget lebih maksimal gitu dan lain sebagainya. Ya akhirnya terjadi penjualan ya segitu banyaknya gitu ya. Ya semua itu juga atas izin Allah ya, semua atas izin Allah gitu, dibarengin dengan ikhtiar yang memang kita maksimalkan gitu. Nah untuk sekarang ini memang mau nggak mau nih teman-teman memang kalau diskusinya sama saya, ya saya lebih in charge atau lebih prepare untuk media sosial sih ya, untuk ads ya, karena memang hitung-hitungannya jauh lebih jelas gitu, terus target dan hitung-hitungannya itu jauh lebih jelas. Simpelnya gini, misalnya kita pamer apa ya, tanpa mengesampingkan juga teknik konvensional atau teknik lama gitu ya, seperti pameran, sebar brosur. Tapi masa pandemi itu kita dibatasi sekali loh untuk memang. pameran ya, Bang. Jadi memang mau nggak mau memang harus sering beriklan memang akhirnya. tantangan banget gitu. Cuma memang yang akhirnya masuk ke digital marketing yang lebih daripada itu yang akhirnya berbayar, yang ads itu ya Instagram ads, Facebook ads itu kayaknya harus punya ilmu lebih gitu ya. Jadi memang harus ya gimana itu bisa begitu. Pastinya background tadi kita sudah sempat cerita tadi ya sebelum acara. Abang juga belum tahu sebelumnya ya. Maksudnya tapi kok bisa dengan cepat seperti itu mempelajari, pasti teman-teman juga ingin tahu ya. Mau ikutin training susah, paling ada penawaran yang suka dari Zoom aja gitu. Nah itu kan agak sulit, saya sendiri masih nih penasaran ini ya. Penasaran. Ya sebenarnya kalau secara personal saya itu lebih intens di tim itu sekarang itu saya lebih ke strategi marketing, digital marketing ya gitu. Kalau untuk eksekusi dan lain sebagainya udah ada tim lagi gitu, udah ada tim lagi dan lain sebagainya. Nah, memang untuk belajar teknik digital marketing ini memang butuh waktu gitu ya, walaupun memang sebenarnya nggak lama-lama banget sih ya gitu. Saya yakin teman-teman kalau misalnya prefer belajar benar-benar intens gitu juga insya Allah sih beberapa kali pertemuan juga udah bisa ya, karena memang selebihnya nanti tinggal teman-teman istiqomah aja terus-terusan belajar sambil ya, berarti abang di bookingnya di sini ya. sambil discuss dan lain sebagainya gitu. Nah memang yang harus disiapkan itu adalah keberanian untuk spending budget sih ya, keberanian untuk spending budget. Tapi worth it ya yang kita keluarkan untuk spending budget itu dengan ini ya, pastinya luar biasa ya. Ya, kalau hitung-hitungan sih sebenarnya worth it ya, apalagi kalau perusahaan ya. Memang kalau personal itu menganjurkan tapi tidak untuk maksudnya kalau tidak untuk dipaksakan. Kalau untuk personal kalau ya. Personal itu spend budgetnya itu kira-kira berapa sih, Bang, kalau mengawali kita memulai gitu? Ya itu juga relatif ya Bu, relatif gitu. Relatif dengan kondisi Facebook kita, apakah Facebook kita sudah bisa ada kalau Facebook kita baru ngiklan itu ya rata-rata masih kecil gitu. Tapi kalau Facebook kita sudah terbiasa ngiklan itu bisa spending budget lebih besar, karena threshold atau di Facebook itu kan ada piutang ya, kita bisa hutang ke Facebook itu juga biasanya dikasih semaksimal mungkin gitu sama Facebook gitu. Jadi kita bayarnya di akhir. Gitu ya? Lebih ke kayak bayarnya di akhir. Gitu. Bayarnya di akhir bulan biasanya atau di setiap tanggal 20 kalau nggak salah gitu. Nah itu tinggal nanti teman-teman ya, tapi saya menganjurkan tapi tidak untuk menjadi apa tadi namanya? Jadi semampunya kita dulu ya. Gitu. Jadi katanya itu dari kecil dulu gitu ya. Karena memang
apa namanya, kalau untuk personal itu memang lebih prefer itu, kecuali kalau teman-teman sudah ada fresh money nih, fresh money misalnya udah ada fresh money yang benar-benar fresh ya. Disiapin ya, maksudnya Benar-benar fresh untuk buat ngedana itu. investasi ke tadi ke digital marketing Iya. ya, untuk fresh benar-benar investasi ke digital marketing tadi ke ads. Kalau nggak ada, kalau memang itu misalnya hanya dapat, kalau teman pendapatannya hanya dari gaji, terus apa namanya bonus yang memang itu nggak bisa di free-nya, di free-kan, di free fresh money-nya, itu saya nggak begitu menyarankan gitu, nggak begitu menyarankan, karena khawatirnya nanti teman-teman kaget gitu, khawatir nanti teman-teman kaget. Kecuali kalau ada fresh nih, misalnya ada fresh budget di angka 30 juta gitu. Nah, itu kan nanti langsung bisa hitung-hitungan nih. Misalnya kayak di proyek Emeralda, gitu kan. Komisinya berapa Bu Emeralda, Bu? Emeralda itu kalau untuk komisi perorangan itu di 4%. Wow, 4%. Kan kebayang, berarti kalau harga 600 juta di 4% udah berapa tuh? Iya, sorry, kalau agent 4%, kalau yang Arebi sudah bergabung di Arebi 4,5%, perorangan 3,5%, sorry. Perorangan 3,5% ya, 3 atau bahasa ininya 3% lah ya. Iya, boleh. 18 juta. Iya. Kan per closing 18 ada juta. Closing fee-nya juga. Ada closing 2 fee-nya. juta. 2 juta berarti 20 juta. Iya. Kan? Atau bahasa kasarnya 18 juta aja kan. Kalau teman-teman punya fresh money 30 juta gitu kan, berarti kan kalau teman-teman di 30 juta untuk balik modal aja hanya closing 2 unit aja udah balik modal. Bahasanya gitu ya. Kalaupun itu juga kalau habis 30 juta ya. Jadi gitu. Semakin besar budget, itu data itu semakin banyak yang masuk. Jangkauannya juga semakin lebih luas ya. Itu faktor ininya, pengalinya ya. Atau bahasa 30 juta misalnya teman-teman minimalnya closing 6 unit aja udah 108 juta, berarti tetap Tunggu ya, udah saya profit. Yang 300 unit udah komisinya udah 108 juta tuh kan, dengan modal cuma 30 juta gitu. Nah, itu sih hitung-hitungan. Belum lagi nanti teman-teman dapat database dan lain sebagainya, yang mana itu database jauh lebih real daripada apa namanya kita pameran, kita offline dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita pameran offline dan lain sebagainya, kita belum tentu tuh face to face langsung dapet nomor itu. Juga belum tentu. Kadang sekarang konsumen juga jauh lebih unik ya, jauh lebih unik. Nah, itu sih kalau teman-teman memang ada fresh, tapi kalau memang teman-teman nggak ada fresh, nggak bisa memaksakan juga sih ya. Gitu. Ya, saya kayak Facebook bisa 30.000 sehari gitu ya, Kang. Jadi bisa dicoba dulu. Boleh kalau mau hanya ngeteh-ngeteh dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau saya boleh anjurkan tadi, lebih baik spending gitu ya. Nah, terus kalau memang teman-teman belum ada untuk investasi tadi, nah saya boleh sarankan lagi lebih fokus ke media-media apa namanya, lebih ke organikan. Organikan itu tadi ya memanfaatkan Facebook, Instagram dan lain sebagainya, tapi yang sifatnya organik gitu. Optimasi Instagram organik itu kan bisa juga gitu ya, dari kalau organik ini memang butuh effort, waktu dan tenaga gitu, tapi nggak terlalu butuh waktu, nggak terlalu butuh uang, cuman memang butuh effort, tenaga dan waktu, dimana teman-teman dan konsistennya itu ya minimal teman-teman di marketplace itu saya ada rekanan dan juga tim itu yang sehari itu di marketplace bisa posting di angka 300 apa namanya, bukan sehari, bahkan itu mungkin sejam 2 jam dia duduk itu bisa posting 300 iklan gitu. Ya ampun, pantesan aja bisa closingnya banyak gitu. Ya ampun, karena berarti effortnya ya luar biasa ya. Effortnya luar biasa. Nah, itu kalau saya lebih nyaraninnya itu kalau untuk awal-awal ya setidaknya untuk cari modal lah. Apalagi kalau itu kan tanpa modal bisa dibilang kan, tanpa cuman modal kuota. Berarti saya kurang banget ya, Abang. Sehari hanya 5 aja udah kayaknya pegel ya. Mau 10 ditingkatin agak pegel. Abang kayaknya tuh ya ampun gitu. Nah, karena kan kalau hanya 5 harus nanti rajin. Kalau hanya 5 nanti kalau teman-teman cuman hitungan beberapa jam aja itu udah ketumpuk lagi. Udah ketumpuk iklan baru. Nah, itu yang
akhirnya memang kita harus ngiklan lebih intens gitu, lebih intens dan lebih kuantitinya dinaikin gitu kan, sama konsistennya ditingkatin juga gitu. Dua-duanya itu saling ditingkatin lah gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Ya sebenarnya pembagian iklan itu juga bisa dibagi ya gitu. Kalau saya dulu waktu main marketplace itu juga itu hampir dulu awal-awal terjun di properti main marketplace itu beberapa bulan ya, 3 bulan saya udah closing sekitar 8 atau 10 unit lah waktu itu. Nah itu memang pembagian saya itu karena saya muslim, jadi pembagian saya itu di jam sholat gitu. Pembagian postingan saya ya 5 waktu itu, subuh, habis subuh, habis zikir, habis ngaji dan lain sebagainya itu terus posting gitu, posting di beberapa akun saya gitu, di akun marketplace saya langsung sekian postingan gitu. Nanti zuhur sekian postingan lagi kan, kebayang misalnya itu gimana ada ya? Jadi ada sholat, ada 5 akun, kalau satu akunnya minimal posting 10 aja berarti kan sekali duduk subuh itu kan udah 50. Nah, sebenarnya semudah itu. Setiap hari. Nah, berarti kan kalau kali 5 udah 250 postingan kan. Dan sebenarnya kan sesimpel itu kan. Untuk bisa 250 postingan sehari itu ya cuma simpel begitu, butuh effort yang luar biasa dari diri kita. Kita harus motivasi diri kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mau konsisten seperti itu gitu Bang. Nggak gampang juga. Jadi Bang benar-benar ini motivasi dirinya teman-teman ya. Kita kalau mau sukses, mau banyak jualannya, berarti kita mau melakukan yang seperti Abang Edo lakukan. Nah, memang tuh yang terkuat memang sebelum teman-teman melakukan activity untuk ini, memang teman-teman harus punya target gitu, target, punya dream lah, punya impian apa gitu. Dan itu yang memang sebuah teman-teman butuhkan, atau memang itu ya, dan doanya juga harus jujur gitu. Harus jujur gitu. Misalnya teman-teman memang target harus tahun ini memang harus punya income 200 juta atau 400 juta atau 500 juta gitu kan. Nah, itu kan tinggal dihitung, kalkulasikan berarti setahun teman-teman harus closing berapa dan lain sebagainya. Dan prioritas itu nanti kebutuhannya untuk apa. Nah, itu kan teman-teman harus bisa gitu. Nah, untuk mencapai itu semuanya berarti kan teman-teman nanti tinggal tinggal dirunut aja nanti gitu. Oh, saya berarti harus, kalau saya biasanya closing satu itu dengan iklan sekian per bulan, berarti saya harus berapa posting iklan. Nah, itu memang harus ada hitung-hitungannya juga. Itu gitu. strateginya. Strategi ya. Gitu. Nah, karena memang terkadang nggak jauh-jauh dari situ. Terkadang nggak jauh-jauh dari situ karena itu udah hitungan normal lah gitu. Itu untuk digital marketing ya. Nah, kita bahas sekarang yang masuk sesuai. Ke materi ya. Kita ya, bagaimana yang sesuai akan kita bahas ya. Strategi membangun personal branding nih, teman-teman gitu ya. Oke, bisa dibantu di next teman-teman. Nah, ini saya ya teman-teman, udah pernah Buana. Ini saya lebih ke strategi marketing properti spesialis ya. Ini co-founder dari RUS, co-founder dari School of Marketing Property gitu Bu. Jadi insya Allah saya dan teman-teman RUS itu kita akan bangun juga seperti yang Proline ya. Kalau yang Proline ini kan ada boarding school gitu. Kita akan bangun juga kampus gitu, kampus khusus marketing properti. Gratis juga, Bang? Berbayar sih kalau kita. Kalau kita berbayar. Ya, kalau kita berbayar itu sebenarnya lebih ke untuk fasilitas, untuk gedung, untuk dosen dan lain sebagainya, karena memang nantinya itu memang kampus ya. Kalau saat ini tuh kan kampus properti itu kan adanya developer ya, teman-teman tahu ya, kayak Pananian School ya. Pananian School itu kan lebih ke developer gitu kan. Nah, kalau untuk ke marketing nih masih jarang nih, gitu kan, masih bahkan bisa dibilang belum ada kayaknya gitu. Baru yang pro aja, dan yang pro kan sifatnya boarding. Iya, betul. Sifatnya boarding gitu. Nah, kalau kita memang nanti sifatnya memang benar pure. Jadi keluar dari sana tuh bisa closing langsung banyak. Belajar ya, belajar. Gitu ya. Bahkan kemungkinan besar masih belajar pun juga bisa closing gitu. Oh, iya. Harapannya kan itu. Iya, seperti boarding school di sini ya. Mereka masa proses belajar, mereka pun sudah mulai bisa melatih dirinya untuk beriklan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan ini perjalanan saya di dunia marketing properti itu dari 2016 ya, karena memang basic saya sebenarnya bukan di properti gitu, karena saya dulu
kuliahnya keperawatan. Keperawatan. Nyimpang banget gitu. ini sebenarnya. Nyimpangnya jauh. Iya, iya. Jauhnya jauh banget gitu Iya, ya. iya. Jauhnya jauh banget. Ya, cuman memang kalau untuk jualan itu dari kecil saya udah suka jualan gitu karena Oh iya, itu dasarnya ya. sebenarnya kalau keluarga ibu bapak PNS. Iya, Nah, cuman nenek saya itu jualan. Nenek saya iya, itu rumahnya dekat sekolahan. Nah, dia iya. jualan nasi uduk. Nah, saya suka ngerecokin tuh di situ Oh gitu. iya, Saya suka ya punya uang jajan ngerecokin, lebih kayaknya punya uang Bang. jajan Iya, lebih, terus apa namanya udah dikasih uang saku makannya tetap di nenek gitu kan. iya, gitu. Jajannya tetap di nenek gitu, jadi gratis. Ya Gratis. intinya di situ dari situ Iya, terus semenjak apa namanya dulu saya sekolah di asrama gitu kan di asrama itu saya sekolah cuman di desa saya itu kan. Nah saya juga sering udah belajar jualan juga di situ. Jadi kan karena saya makannya di luar, saya mandi makan itu di rumah. Jadi teman-teman yang di asrama yang memang full di asrama itu selalu nitip ke saya. oh jadi bawa makanan di situ. Mau nitip mau pesan makan Pesan apa, apa gitu ya? mau mesen pakaian atau mau Iya, mesen peralatan dan lain iya, sebagainya itu nitipnya ke saya. Nah itu saya jual belikan gitu. iya, iya. Ya walaupun untung 1.000 dua Luar ribu yang biasa penting bisa itu. buat makan dan lain sebagainya. Nah itu terus kuliah saya juga kuliah itu saya di kuliah di kesehatan di mana kesehatan ini brand image-nya itu Iya, mahal, iya, terus dengan brand image juga apa namanya eh, hedonnya itu juga kuat iya, gitu. Nah itu alhamdulillah sih apa namanya saya cenderung lebih kalau di kalangan ibu-ibu kan ya kalau ibu saya itu ngobrol sama teman-temannya yang sekolah di kesehatan itu kan per bulannya ada yang 3 juta, 5 iya, juta, apalagi iya, kalau orang Lampung ya yang iya, punya sawit dan lain sebagainya itu biasanya malah lebih spend budgetnya lebih besar gitu. Nah, nanya ke ibu saya berapa sih itu bulanannya gitu, kaget gitu kan. iya, Ya, saya paling ditransfer 300 gitu iya. kan. Paling banyak paling 500 gitu. Dan itu saya udah bisa jalan-jalan kemana-mana itu waktu kuliah gitu. Ya itu karena tadi apa namanya saya sambil juga dengan Sambil dengan jualan jualan. gitu. Dan akhirnya karena saya ngerasa passion saya di situ, saya memutuskan 2016 mulai Iya, terjun di properti iya, gitu. Nah, oke, kita langsung ke personal branding nih teman-teman ya. Personal branding. Nah, kita ini dulu nih, apa namanya persamakan persepsi dulu teman-teman. Menurut Ibu kira-kira personal branding itu apa sih Bu? apa ya? Personal branding itu saya ingin orang dikenal saya gitu apa sih? Nah, Saya menjual diri saya, nah, maksudnya ada sesuatu yang saya tonjolkan dari diri saya sehingga orang bisa mengenali saya. oke. Apa itu namanya? Ya, Itu betul. ya sepakat ya. Jadi memang bahasa bahasa simpelnya personal branding itu adalah eh apa namanya cara kita Iya, cara kita untuk mengenalkan ke halayak ramai, betul. ke orang banyak siapa diri kita. Gitu, siapa diri kita dan juga itu orang lain mengenal kita itu sosok siapa gitu. Iya, Gitu kita itu sebagai apa gitu. Itu personal branding ya. Jadi iya. memang lebih ke ini tipe lagi nulisnya ya. Ada i-nya di belakang. Ya, maaf ya teman-teman. Ya, jadi lebih ke kayak kita itu dilihat sebagai siapa, itu personal branding. Karena Iya, memang itu sifatnya ke personal, bukan ke perusahaan, bukan ke siapa-siapa iya, gitu. Personal branding bahasa kerjanya kita di belakang kalau di perusahaan, personal branding di perusahaan ya saya di belakang teman-teman perusahaan saya itu seperti apa. Nah, itu personal iya, branding gitu kan. Nah, personal branding ini juga itu enggak selalu baik gitu. Ada personal branding yang iya. buruk juga Betul, gitu. Ada betul. personal branding yang buruk juga. Ya personal branding yang baik ya kalau memang kita attitude-nya baik, Iya, terus skill kita bagus dan lain sebagainya. Akhirnya akan mendapatkan personal branding baik. iya, Baik itu di halayak ramai yang luas ataupun itu di lingkup eh, perusahaan kita iya, gitu. Nah, kalau personal branding kita buruk, nah itu lebih ke attitude biasanya gitu. iya, Ya teman-teman yang toksik gitu kan, iya. teman-teman yang apa namanya
jangan sampai kita dikenal sama lingkup perusahaan kita, di lingkup kecil aja ya, Iya. di lingkup perusahaan kita atau di lingkup keluarga adalah orang-orang yang toksik. Itu kan Iya. juga negatif. Atau Iya, orang-orang betul. yang apa namanya, orang-orang yang suka gibah, Iya. itu kan, atau orang-orang yang suka mempengaruhi hal-hal yang negatif Iya. gitu kan, atau orang-orang yang sifatnya memang intinya negatif lah. Nah, itu Jadi jangan dia sudah sampai. memberikan branding dirinya Nah, negatif ya. sebenarnya Ya kan? Betul sebenarnya gitu dengan ya. cara dengan kita terbiasa kalau di Iya. lingkupan perusahaan ya, atau Iya. di sekitaran kita lah ya gitu, Iya. di lingkupan kecil aja. Kalau kita terbiasa dengan yang sifatnya gibah, Iya. ngomongin orang, Iya. toksikin Betul. orang Jadi gitu kayaknya kan. udah karakter gitu Nah, ya. Kita ngeremehin taunya kayak orang gitu ya. gitu. Heeh. Ngeremehin orang atau apa namanya, selalu memandang sebelah orang gitu, dan itu dipublish ke teman-teman Iya. yang lain. Nah, itu sebenarnya udah personal Udah branding. personal branding Nah, ya. kan dia Tapi tapi negatif. negatif. Nah, Ibu kan Betul. juga jelas ada lah gitu kan, mungkin di perusahaan sebelumnya gitu kan, Iya. yang orang-orang yang memang jangan sampai ke A nih, karena si A secara kita personal nih ya, Iya. kita akan barrier tuh ke orang-orang yang memang punya karakter negatif gitu Iya. kan, iya kan gitu. Iya. Itu jelas. Nah, ini harus teman-teman hindari nih gitu, harus kita hindari bareng-bareng, karena jangan sampai orang di belakang kita itu mengenal kita sesuatu yang negatif Negatif. gitu. Betul. Ya kalau masih ada negatifnya, namanya manusia ada lah ya. Iya. Tapi jangan sampai itu negatif itu ke semuanya orang gitu. Nah, itu kan sedih juga gitu Sedih kalau kayak akhirnya gitu. udah deh Akhirnya nggak usah gitu. Mau nah cari kerja jangan dia. gitu. Attitude-nya jelek ya. Karena Nah, itu sudah itu. pembentukan secara tidak langsung sudah memberikan personal branding seperti itu ya. Nah, itu yang jadi ini gitu Gitu kan. ya. Karena kan kadang juga peluang itu kan juga, orang ingin bekerja sama dengan kita, orang ingin kerja dengan kita, orang ingin apa namanya, mendapatkan cuanisasi dengan Iya. kita, itu Iya. kadang juga dia nggak hanya ngelihat secara kasat Iya. mata, dia akan nyari data gitu kan. Betul. Ya seperti Betul. halnya, mungkin pengalaman Ibu gitu kan, Iya. bergabung di Young Proline itu kan. Nah, perjalanan Young Proline atau Pak Yana untuk bisa, akhirnya di Ibu juga Iya. gitu kan, baik Pak Yana ataupun Ibu juga akhirnya di-link untuk kerjasama, itu kan juga butuh proses Iya. gitu. Jadi Bu Enggak. Widya agent katanya. Karena Nah, saya memang apa namanya di developer memang fokus untuk di tim agentnya. tim agentnya. Nah, Iya. itu maksudnya, dan itu kan jelas dari Pak Yana juga cari data gitu kan, apakah benar nih brandingnya Bu Iya. Widya seperti ini, ataukah ada hal lain di belakang, Iya. yang itu kan jelas. Bu Widyanya pun juga cari data juga tentang Young Proline, apakah benar Iya, Young Proline betul. seperti ini, apakah benar Pak Yana seperti ini gitu kan. Iya. Itu jelas saling cari data. Nah, jangan sampai itu, data-data kita tadi terikut negatif Negatif gitu. ya. Tergantung ini Berarti paling saya ini boleh banget. GR dong ya. Berarti saya personal brandingnya masih di nilai Payana bagus ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi Alhamdulillah. personal branding itu bahasa kasarnya seperti itu, bahasa simpelnya Iya, seperti itu. iya. Jadi, kalau untuk di apa namanya, jadi nanti, bahasa ininya lagi itu teman-teman jadi lebih ke ini nih bahasanya, apa namanya, bagaimana caranya itu kita udah nggak fokus lagi untuk ngejar uang, tapi uang ngejar kita. Nah, itu personal branding Nah, juga, gitu. itu yang Itu susah mungkin teman-teman ingin belajar yang ini personal branding itu kayak hari ini ya. gitu kan. Bagaimana kita udah nggak lagi ya di lingkungan aja gitu, di lingkungan sekitar aja kita juga harus punya personal branding Iya. gitu. Di lingkup apa namanya, misalnya di komplek kawasan teman-teman lah, di komplek perumahan Iya. teman-teman tinggal sekarang, itu kita juga butuh personal branding gitu. Betul, betul. Jangan sampai kita ada pengumuman nih, apa namanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si A si B meninggal dunia gitu kan, jam sekian sekian, masyarakat di sekitar kita nggak tahu, oh ada si A, oh ada Iya. si B gitu. Iya, iya. Jangan sampai seperti itu gitu Iya. kan, jangan sampai seperti itu, atau bahkan negatif gitu kan, jadi omongan orang-orang sebelah dan lain sebagainya. Iya. Itu juga jangan sampai gitu. Makanya di lingkungan pun kita juga harus membangun personal branding, Iya. biar orang kenal kita itu siapa, apakah kita ustadz, ataukah kita Iya. pedagang, ataukah kita marketing, atau dan Iya. lain sebagainya. Nah, itu penting untuk dikenal gitu. Agar apa? Ya agar, ya simpelnya nih, kalau
satu komplek gitu kan. Orang-orang udah mengenal kita kalau kita agent properti. Jelas akan nyari, kalau dia mau ngejual rumahnya jelas akan nyari kita. Kalau dia mau mau cari rumah juga akan nyari kita gitu. Dengan catatan attitude kita dijaga gitu. Attitude kita dijaga, komunikasi kita bukan hanya nama dan pekerjaan aja dikenal sebagai marketing gitu, tapi attitude-nya juga baik, pasti mereka akan ke kita, gitu. Nah, itu bahasa ininya. Jadi kalau mereka ke kita berarti kan uang yang datang ke kita gitu. Uang yang datang ke kita, udah bukan, kita nggak perlu capek-capek ketika kita ada personal branding kita bagus, terus attitude kita bagus. Nah itu jadi poinnya. Nah itu bahasa kasarnya ya teman-teman. Personal branding itu seperti itu. Nah terus next why ya. Nah kenapa harus personal branding gitu ya. Nah kenapa harus personal branding ini teman-teman? Yang pertama itu sebagai self awareness gitu. Ketika kita sudah punya branding itu jadi self awareness buat kita sendiri gitu. Jadi orang akan jauh mengenal kita itu. Jadi tadi ya balik lagi, orang akan jauh mengenal kita, terus kita nggak perlu ngapa-ngapain juga, uang rezeki dan lain sebagainya. Bukan nggak perlu ngapa-ngapain ya, tapi maksudnya kita udah nggak perlu effort yang besar, rezeki udah nyari kita gitu ya. Simpelnya kayak Ustadz kondang itu kan, Ustadz kondang itu kan beliau udah nggak perlu, dari mulut ke mulut udah mulut ke mulut. Udah pakai ini aja, Nah gitu ya. Gitu udah mulai ke mulut gitu kan. Terus belum lagi ya semuanya lah, orang-orang yang udah kita kenal itu pasti udah akan mulut ke mulut itu. Misalnya stand up komedian itu juga udah mulut ke mulut, udah mulut ke mulut, pakai ini aja gitu. Terus artis dan lain sebagainya itu sebenarnya udah mulut ke mulut gitu. Nah itu orang-orang yang dikenal itu rata-rata mulut ke mulut gitu ya. Nah itu terus kayak ya teman-teman mungkin sekarang baru ada yang baru kenal saya dan lain sebagainya gitu kan. Nah saya juga yang sudah kenal saya juga dapatnya dari mulut ke mulut gitu kan, dari mulut. Kalau mau belajar digital marketing sama kalau mau Abang Edo, sama gitu ya. sama Mas Edo dan timnya. Betul. Gitu. Nah itu postingnya banyak loh gitu kan. Nah itu alhamdulillah ya. Mau belajar posting banyak, yuk sama Bang Edo. Itu sudah membentukkan personal branding ya. Itu salah satu kenapa kita harus punya personal branding gitu. Nah terus kredibilitas. Nah ketika kita punya personal branding juga, kredibilitas kita juga jadi makin tinggi gitu. Jadi makin tinggi, jadi makin kuat gitu kan. Terus rezeki juga jadi makin ngalir dan lain sebagainya gitu kan ya. Dengan simpelnya kita contoh misalnya Payana itu kan, Payana bisa kenal Pak Martinus Yusuf, betul, bisa kenal Budi Isman yang semalam Pak Roni Mongkar yang semalam Pak yang IPO, IPO. Terus yang semalam ketemu sama Payana itu siapa beliau tuh, saya lupa juga, Pak Andres Nawawi. Terus belum lagi Pak Antoni Gospel, Bong Chandra dan lain sebagainya. Beliau bisa dekat karena memang personal brandingnya Payana itu sudah dapat gitu. Tapi jujur ya Bang, saya juga kesini saya melihat memang Payananya. Iya. Jadi saya sendiri belum tahu proyeknya ini, tapi saya yakin karena memang Payana yang saya lihat, karena sudah dari 5 tahun yang lalu saya mengenal beliau. Berarti ini personal branding dari Payana itu tuh kuat ya, dan positif ya. Nah memang positif vibes, positif positif karakter itu penting banget gitu. Ya. Pribadinya baik, pribadinya juga jujur, pribadinya juga sosial tinggi, dan itu pemikirannya luar biasa gitu. Terus kalau saya gitu kan yang akhirnya juga support teman-teman yang Proline itu juga karena memang personalnya Kang Yana gitu. Dari 2017 kami kenal gitu kan, dari 2017 kami kenal memang, dan juga akhirnya terus saling, kalau saya juga karakter ke teman-teman itu juga selalu menjaga komunikasi gitu kan. Nah itu saya selalu menjaga komunikasi juga sama beliau gitu, dan saya tahu beliau dari 2017 sampai sekarang perjalanannya sampai punya ratusan tim dan lain sebagainya. Gitu kan, karena memang dari yang itu rumah sampai ke
dari di kantor kota gitu. Bandung ini yang Iya, cukup memang strategis itu lokasinya, luar biasa luar gitu, dan biasa. memang saya lihat grafik beliau juga itu apa namanya, grafik track record beliau juga bagus gitu ya, nggak apa namanya, bisa dibilang selalu positive vibes lah, selalu positive vibes, selalu positif energi dan lain sebagainya. Dan ini yang keren gitu. Nah, teman-teman bisa belajar juga tuh dari sosok beliau gitu. Nah, terus berikutnya adalah selain tadi self awareness, kredibilitas, apa namanya, kredibilitas tadi teman-teman akan terus untuk menaikin kredibilitas itu teman-teman harus sering mengenalkan diri teman-teman itu siapa, terus sering sering sharing dan lain sebagainya, itu nanti akan menaikkan kredibilitas teman-teman. Nah, berikutnya adalah yang akan berdampak ketika teman-teman personal branding naik adalah ya pertemanan teman-teman jadi naik juga gitu. Circle teman-teman juga jadi naik, jadi bertambah. Terus kalau untuk di media sosial ya followersnya jadi naik. Gitu, followersnya jadi naik, teman-teman Facebooknya jadi naik, follower yang nge-like fanspage teman-teman juga jadi naik gitu kan. Nah, itu ketika personal branding ini sudah naik gitu ya, sudah naik dan sudah bagus. Nah, itu adalah dampak positifnya kenapa kita memang harus membangun personal branding, dan kebayang ketika apa namanya, followers kita naik, ya yang jelas konsumen yang hadir ke kita pun juga akan naik. Gitu. Itu memang harus kita bangun semuanya, dan itu memang penting banget untuk personal branding, yang mana itu nanti ya itu tadi berdampak positif lah insya Allah buat kita gitu. Jadi kalau kita marketing ini jangan malu-malu kita bilang sebagai marketing properti ya. Ya kenapa harus malu? Iya, kadang gitu. ada juga kan yang masih malu-malu. Ya kita harus infokan ini ya ke semua orang, bahkan bila perlu ya, bahwa tahu kita ini personal branding, dan itulah pembentukan yang pribadi-pribadi yang seperti abang bilang tadi ya, yang memang baik, yang attitude-nya juga bagus, yang bisa dipercaya, yang amanah, sehingga orang datang ke kita ya. Nah, itu, dan memang kita juga bisa belajar sama sosok yang luar biasa, apa namanya, Nabi kita ya, Nabi Muhammad itu kan personal brandingnya juga kuat. Selain memang dalam Al-Quran dan lain sebagainya yang dituliskan, tapi kan memang personal branding Nabi Muhammad ini kan kuat. Seorang yang sidik, fatonah, amanah. Nah, ini yang bikin personal branding beliau kuat gitu. Dan ya balik lagi, beliau kuat personal brandingnya ketika beliau berjualan kan sebenarnya. Jadi ya kenapa kita harus malu ketika kita berjualan gitu, karena sosok panutan kita pun juga memang basicnya dari seorang penjualan. Ya kan, jadi harus memang betul-betul menonjolkan diri kita dengan hal positif ya. Nah, itu teman-teman ya. Terus kita sekarang how to make great personal branding. Nah, terus bagaimana sih cara menaikkan personal branding kita, teman-teman ya? Untuk menaikkan personal branding ini kita sebenarnya banyak cara, teman-teman ya. Banyak cara yang memang harus kita lakukan gitu ya, baik di media sosial atau di apa namanya, di lingkup sehari-hari dan lain sebagainya. Itu banyak banget caranya. Nah, cuman memang next teman-teman, di next coba. Nah, cuman memang yang perlu kita jadi catatan buat kita semuanya untuk bisa menaikkan personal branding itu, yang pertama kita harus punya kompetensi, teman-teman, untuk bisa ngangkat personal branding kita. Kompetensi itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman semuanya di sini ini kan kompetensinya sebagai agent ya, sebagai marketer properti. Nah, ini adalah sebuah kompetensi. Gitu, sebuah kompetensi. Nah, di sini teman-teman harus punya lebih ke spesifikasinya lagi. Nah, teman-teman itu agent properti yang seperti apa? Nah, itu harus kompetensinya harus teman-teman tingkatin gitu. Oh, Bu Widya ya kompetensinya tadi membangun tim marketer, membangun tim apa namanya, meng-create tim, membangun tim atau mengelola tim agent. Nah, itu kompetensi gitu. Dan di properti pun juga kompetensinya masing macam-macam gitu kan. Ada yang kompetensinya teman-teman advertiser properti gitu, ada kompetensi teman-teman handling eksekusi gitu kan, ada kompetensi lagi teman-teman apa namanya, online atau CS online. Nah, itu juga sudah macam-macam. Nah, itu harus kita
tingkatkan di situ. Oh, mungkin gini ya, Kompetensi Bang. kita. Harus pintar menganalisa dari kelebihan dan kekurangan kita. Nah, gitu. Gitu. Lebih Itu kompetensi. kita ya, itu kita Oke. lebih cocoknya ke mana sih gitu. Iya, iya. Terus kalau kita ingin dikenalnya sebagai Edo siapa sih gitu, atau Bu Widya siapa sih gitu, atau Kang Halim nih mau dikenalnya seperti apa sih gitu. Apakah Kang Halim sebagai marketing properti yang biasa jualan subsidi, atau marketing properti yang biasa komersil, atau marketing properti yang biasa jualan kafling, atau marketing properti yang biasa jualan middle apartemen, atau marketing properti yang biasa jualan yang atas banget gitu, yang miliaran. Nah, itu juga nanti juga di situ market akan berdatangan gitu. Saya punya temen tuh yang biasa jualan di Jakarta Selatan dan sekitarnya, itu yang memang harganya miliaran gitu kan. Bahkan Pondok Indah itu kan saya sempat juga diajak buat ngelihat rumah harga 100 miliar gitu kan. Saya kebayang gitu. Udah rumah harga komisinya deh kalau kita marketing. Ya itu kalau 1% aja udah berapa? Udah 1 M ya kalau 1% dari karena kebayang 1% aja udah 1 M. Kebayang kalau 3%, 3 miliar itu. Kagak ngapa-ngapain itu setahun. Ya, bagaimana kalau hanya cuman sekedar buat makan dan ini kan kayaknya udah nggak ngapa-ngapain itu setahun gitu kan. Bahkan udah bisa liburan, umroh dan lain sebagainya gitu kan. Nah, beliau memang terkenal di kalangan agent, di kalangan konsumen, itu sosok yang seperti itu. Nah, itu kan dahsyat. Jadi konsumen-konsumen itu yang pengen yang yang nyari harga-harga segitu dan di sekitaran Jakarta Selatan akan nyari mereka gitu, akan nyari teman-teman itu. Nah, itulah pentingnya kita di kompetensi ini, memang kita harus memaksimalkan kompetensi. Lebih spesifik. Iya. Yang kita brandingkan dari diri kita. Nah, gitu. Itu. Nah, terus berikutnya adalah reputasi. Reputasi itu adalah portofolio ya, reputasi ini. Jadi teman-teman kalau belum punya reputasi juga harus dari awal harus bangun reputasi. Reputasi itu portofolio gitu. Kayak tadi saya 300 unit gitu kan. Nah, itu adalah sebuah reputasi. Nah, itu teman-teman harus bangun juga gitu, reputasi itu. Pencapaian ya, reputasi. Ya, reputasi itu harus teman-teman bangun gitu. Agar apa? Nah, agar ya jelas agar menaikkan menaikkan branding teman-teman gitu. Itu jadi sebenarnya ini simultan lah dari kompetensi tadi yang teman-teman harus istiqomahkan, teman-teman harus effort besar agar menghasilkan reputasi yang besar gitu. Ya, kebayang kayak ibu gitu kan ngelola agent dan penjualannya selama misalnya ngabisin satu proyek 1.000 unit hanya dalam hitungan 3 bulan 3 tahun 2 tahun gitu kan. Nah, itu kan berarti kan reputasi yang hebat gitu. Itu reputasi yang tinggi, itu reputasi yang bagus yang memang kita mudah-mudahan semakin saya bisa tingkatkan ya. Amin. Dan teman-teman banyak yang mau bergabung semakin dengan saya ya. Amin. Insya Allah lah kalau sama Bu Widya, insya Allah dikelola dengan baik. Amin. Aman. Dikelola dengan aman gitu ya. Amanah ya. Kita harus jadi amanah sehingga konsumen teman-teman aman. Nah, itu kan. Nah, reputasi itu juga tadi jadi dari ke tadi tingkat keamanahan kita, tingkat kejujuran kita dan lain sebagainya gitu. Kebayang kalau Bu Widya ini bukan orang yang jujur, bukan orang yang amanah gitu kan, yang jelas akan ditinggalin sama timnya. Iya, betul. Gitu kan ya. Dan teman-teman agent nggak mau bergabung karena takut konsumennya ya. Leader yang nggak jujur itu seperti apa sih, Kang? Ya simpelnya gini, leader yang nggak jujur itu seperti kalau teman-teman ada data, ternyata konsumennya survei gitu kan. Ternyata konsumen teman-teman survei dan closing gitu. Nah, leader itu nggak ngasih tahu atau bahkan nggak ngasih tahu atau nggak menginformasikan kalau itu konsumen teman-teman gitu, atau bahkan malah ngeklaim itu konsumen dia. Nah, itu kan reputasi yang negatif banget. Nah, kalau ini enggak, jangan Bang sampai. Edo. Jadi repeat order pun ambil 2 ruko, kemudian memang akhirnya mengenal saya, dan repeat order pun langsung ditelepon. Yang batal pun yang diolah lagi, kemudian jadi, ya itu pun ditelepon lagi. Tiba-tiba
teman-teman agent dapat komisi. Nah, makanya ini kepercayaan ini. Ya, itu reputasi yang memang harus kita bangun dan ya. memang harus kita capai gitu ya, Nah, saya pun juga seperti itu teman-teman, untuk menjaga branding saya gitu. Bahkan kadang marketing itu juga kadang sampai kaget. Ini transferan apa Kang gitu. Konsumen yang mana Kang gitu. Itu juga itu yang harus kita tingkatkan. Bahkan ada konsumen yang memang hanya kontakan beberapa kali gitu kan, terus ketika kita konfirmasi memang kenal produk kita dari si Anu gitu kan, misalnya dari Kang Halim tadi, ya udah kan Kang Halim nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu memang jatahnya dia ya, karena memang mau nggak mau itu perantaranya Kang Halim. Luar biasa. Gitu. Beliau tahu produk itu, mau nggak mau itu perantaranya Kang Halim. Nah itu memang ya harus kita sampaikan ke Kang Halim, dan komisinya memang harus kita berikan. Nah itu karena dengan seperti itu nanti kan jelas teman-teman yang lain itu akan jauh percaya dengan kita. Betul. Nah itu jadi jangan sampai begini, istilahnya apa ya, yang katanya pepatah, rusak karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, karena tindakan kita yang sedikit melenceng ya, mencoba untuk mengalihkan konsumen, dan akhirnya tahu tahu sendiri agennya, itu udah rusak nama baik kita ya. Itu reputasi ya. Iya. Nah, tadi reputasi, terus berikutnya adalah prestasi. Gitu. Nah, selain reputasi tadi, selain portofolio, kita pernah jualan, pernah closing sekian unit, atau bahkan portofolio kita pernah ngabisin proyek sekian lama dan lain sebagainya, kita juga butuh untuk mengejar prestasi gitu. Prestasi itu seperti apa sih teman-teman? Ya, prestasi ini jauh lebih tinggi daripada reputasi gitu. Misalnya nih, Yan Prolen hari ini bulan ini ngadain kompetisi. Ada yang misalnya dengan target penjualan sekian unit dapat bonus apa. Nah, kalau teman-teman bisa ngejar itu dan teman-teman bisa dapatkan itu, nah itu adalah sebuah prestasi. Dan itu akan naikkan personal branding teman-teman. Gitu. Betul. Udahlah reputasinya tadi bisa jualan sekian unit, ditambah prestasi, teman-teman bisa ngalahin teman-teman yang lainnya. Nah, itu kan jelas personal branding teman-teman jadi meningkat gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi simpelnya pokoknya seperti itu teman-teman ya. Intinya kalau dengan personal branding ini, ya teman-teman akan jadi lebih inilah. Ya karena kan simpelnya gini, orang-orang nggak akan tahu siapa kita kalau kita nggak kalau kita nggak menunjukkan karya atau prestasi. Gitu. Ya, kita nggak bakal diundang sama restoran untuk bisa ngevlog di restoran dia, untuk bisa untuk bisa nyicipin makanan dia secara gratis ataupun makan dibayar. Kalau restoran nggak tahu kalau kita sebagai food blogger, kalau kita influencer makanan gitu kan, atau YouTuber makanan, itu kita nggak akan pernah diundang gitu. Nah, kalau kita hobi makan lah, terus personal branding kita memang kita fokusnya di situ, ya pasti kita akan dapat peluang-peluang untuk di situ. Ya pastinya mungkin secara tidak langsung mungkin dia tidak tahu juga personal branding, mungkin dia sering upload yang lagi makan kuliner, sukanya memang kuliner gitu. ya. Nah, itu kan akhirnya dia akan potensi nanti di situ. Rezeki juga akan potensi datang gitu. Ya kayak saya juga nggak ya kemungkinan tipis sih kalau saya misalnya diundang untuk jadi stand up komedian karena saya bukan dikenal sebagai stand up komedian gitu. Nah, itu kan nggak mungkin gitu, atau saya akan diundang untuk misalnya jadi yang bahasa ininya tadi food blogger misalnya. Ya itu juga kemungkinannya tipis gitu ya, karena memang saya bukan dikenal sebagai sosok itu gitu. Nah itu teman-teman balik lagi ke teman-teman gitu. Teman-teman juga kalau mau dikenal sosok apa, ya itu memang harus teman-teman kuatkan di situ gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus sekarang bagaimana sih cara membangun personal branding yang paling berkesan dan paling mudah gitu. Nah, ini personal branding terbaik itu melalui karya. Jadi mulailah berkarya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kita membangun personal branding yang paling simpel itu dengan karya gitu. Karena karena karya ini yang jauh lebih mudah gitu. Nah, karya ini nggak harus
kita bikin patung misalnya, atau kita bikin apa namanya karya seni, lukisan atau apa gitu. Karya itu adalah bisa kita mulai dari sebuah kertas kosong. Jadi karya itu yang dimulai dari hal yang kosong, yang nggak ada jadi ada, itu karya gitu. Kita bisa ngambil kertas kosong terus kita mulai nulis. Kita bikin copywriting tentang properti yang bagus, kita bikin tulisan tentang analisa tentang tulisan properti yang bagus gitu kan. Terus kita apa namanya bikin karya buku tentang properti gitu. Nah, itu adalah sebuah karya. Ketika karya itu kita ciptakan, nah itu nanti orang akan mengenal kita. Nah, itu jauh yang lebih mudah sih ya, jauh yang lebih mudah. Misalnya kita fokus ke karya dulu nih, misalnya di Yanproland kita bantu apa namanya kita support jualan Yanproland, ya kita fokus untuk sekian unit kita harus jual. Kalau bisa jadi the best. Jadi the best. Nah, itu adalah sebuah karya juga, termasuk sebuah karya juga. Gitu ya. Jadi nah, langsung deh. Itu yang harus kita bangun. Nah, ketika teman-teman misalnya nih, teman-teman di Yanproland ini minimal closing 100 unit aja. Kebayang di halayak ramai pun teman-teman juga akan menjadi sorotan. Iya, udah gitu udah banyak penawaran-penawaran. Nah, Abang, jadi kalau sales, marketing, seorang marketing jualannya cepat, bagus, banyak, itu udah pasti penawaran tuh berdatangan. Nah, itu. Jadi itu yang namanya uang mendatangi kita ya. Nah, di situ. Nah, terus sekarang kalau di slide-nya kayaknya sudah kosong ya, tadi saya lupa memasukkan teman-teman. Nah, sekarang cara mudah atau cara simpel kita membangun personal branding di media sosial itu seperti apa, teman-teman? Nah, ya misalnya kita fokus ke beberapa media sosial ya, misalnya di Facebook, teman-teman. Nah, kalau di Facebook, teman-teman, gitu ya, ya yang jelas karena ini media sosial ya atau dunia maya, teman-teman juga harus memang apa namanya? Harus menciptakan citra tadi, menciptakan branding yang kuat gitu. Nah, contohnya ya kalau di Facebook jangan ngasih nama ya yang kayak zaman-zaman dulu gitu kan. Nama Facebooknya jadi alay. Kalau anak-anak dulu kan, anak-anak zaman 2000 berapa itu kan. Saya dulu juga sempet kan bikin Facebook yang alay gitu kan. Edo ganteng ya. Gitu kan, atau misalnya apa namanya? Ya harusnya namanya ini jadi ini gitu, nah, jadi yang beda gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin dikenal sebagai sosok agent atau marketer properti ya bisa Edo Properti gitu, atau Edo Pranabuana marketing properti gitu kan, atau Edo Pranabuana atau Edo Pranabuana nanti di caption, di tulisan, di status, di lain sebagainya memang sharing seputar properti. Nah, itu memang yang harus kita lakukan gitu. Jadi terpisah ya. Baiknya saran Abang itu kita punya terpisah. Kadang kan kita share keluarga, aktivitas. Nah, itu kan bermacam-macam. Ya. Itu nggak bisa memunculkan personal branding kita ya. Nah, itu kalau saya boleh saran sih, memang kita kalau memang teman-teman apa namanya lebih suka nge-share tadi, nge-share aktivitas keluarga dan lain sebagainya, itu boleh juga kalau saya boleh saran ada 2 akun. Yang mana yang akun satu itu memang fokus untuk tadi edukasi seputar properti gitu, biar teman-teman brand image-nya sebagai properti. Terus satu lagi memang daily activity teman-teman gitu. Ataupun sebenarnya di satu akun pun juga bisa, karena memang apa namanya, nggak semuanya follower kita itu melulu pengen tahu tentang penjualan properti kita. Betul. Gitu. Ada juga follower itu yang apa namanya, bahasa kasarnya itu yang pingin tahu pribadi lebih dalam lagi gitu. Kang Edo tuh seperti apa sih kalau sama keluarganya, dan itu kita harus share memang untuk membangun sebuah personal branding itu. Kita mau nggak mau memang harus bisa memunculkan sesekali gitu aktivitas kebersamaan dengan keluarga. Seorang digital marketer hebat terus mempunyai keluarga yang bahagia. Nah, bukan gitu ya? bukan untuk pencitraan dan lain sebagainya, bukan, tapi memang untuk ngasih tahu, untuk kepo, untuk karena memang follower itu kan kadang kepo gimana kan. sih sosok Abang Edo gitu kan, pengen tahu ya. Apakah apa namanya makannya, mungkin aktivitinya dan lain sebagainya. Memang itu perlu kita tonjolkan juga gitu. Nah, itu jadi yang pertama dari nama. Terus jadi yang berikutnya image yang luar biasa ya untuk itu ya. Yang pertama dari nama harus jelas gitu.
jangan nama yang fiktif atau apa gitu, jangan. Kalau saran saya jangan. Itu memang harus jelas. Itu untuk yang memang kita mau bangun personal. Nah, setelah itu dari foto. Nah, kalau saya boleh saran untuk personal branding, ya foto juga harus setidaknya harus profesional. Profesional itu tidak harus pakai jas, terus apa namanya, tidak harus yang resmi, gitu kan. Tapi yang resmi itu jauh lebih bagus. Ya, yang resmi itu jauh lebih bagus. Tapi tidak harus yang resmi. Yang penting profesional. Profesional itu ya mukanya jelas, gitu kan, badannya jelas, gitu. Nah, itu profesional. Dan kalau saya boleh saran, itu jangan pakai foto yang lagi bareng sama keluarga kalau untuk profil. Gitu, benar-benar harus personal teman-teman. Sendirian. Nanti saya ganti gitu. Gitu kan, kalau masih ini kan di Zoom juga saya lihat masih banyak nih yang pakai foto-foto bareng keluarganya gitu. Nah, kalau saya sih saran jangan ya, dihindarin lah. Dihindarin yang sifatnya profil-profil yang bareng-bareng sama keluarga, profil-profil yang bareng-bareng sama kawan-kawan itu kalau untuk profil ya, kalau untuk profil lebih baik personal kita gitu kan, baik mau pakai kaos pun juga nggak apa-apa, yang penting itu rapi, yang penting itu looknya bagus dan itu diri kita. Terus mau nggak mau teman-teman memang harus foto pakai kamera yang terbaik. Gitu. Biar apa ya, biar nggak terlihat cemong sih sebenarnya. Gitu. Diedit boleh dong. Diedit juga boleh. Gitu. Pakai kamera jahat boleh dong. Yang penting jangan berlebihan ya. Saya lebih muda sedikit gitu kan. Yang penting jangan berlebihan gitu kan. Nah, itu juga itu yang berikutnya kalau untuk dari Facebook ya. Nama, terus apa namanya, foto profil. Nah, terus di kolom Facebook itu kan juga ada apa namanya, kegiatan, activity gitu kan. Terus sudah menikah atau belum dan lain sebagainya, atau bahasanya di profil. Nah, di profil itu juga teman-teman harus bangun profil yang bagus gitu ya. Itu kan, nah teman-teman misalnya kuliah di mana gitu kan. Kalau memang itu kampusnya memang menurut teman-teman worth it, gitu kan. Karena memang ya kalau teman-teman kan ada kadang kan kita suka agak malu gitu kan, dari kampus mana dan lain sebagainya. Ya kalau yang teman-teman yang dari jebolan kampus-kampus bagus, tulis aja di situ. Itu karena itu nanti meningkat. Ternyata si A ini lulusan ITB terbaik atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus teman-teman cantumkan itu untuk meningkatkan personal branding lagi. Takut gitu. Ketahuan mantan kali. Jadi searchingnya alumni gitu kan muncul. Terus kalau sekarang itu di Facebook ada lagi tuh bawahnya itu, jadi sebelum setelah nama, foto, terus ada lagi menerangkan, menjelaskan kita itu siapa. Nah, itu juga teman-teman harus tulis gitu. Kalau misalnya teman-teman agent properti ya teman-teman langsung tulis aja agent properti Bogor gitu, atau agent properti Bandung. Agent properti Bandung Selatan, agent properti Bandung Timur dan lain sebagainya. Itu juga harus teman-teman detail. Jadi ketika teman-teman nge-add konsumen atau apa namanya, nge-add pertemanan baru dan lain sebagainya, itu terlihat gitu teman-teman itu sebagai siapa gitu. Dan kalau bisa yang sifatnya tadi prestasi tadi atau apa namanya, profil tadi itu jangan kalau bisa diumumin itu ya, jangan di privat gitu. Karena apa? Karena nanti orang akan lihat teman-teman dari situ, konsumen akan lihat teman-teman dari situ gitu. Ya, jadi gitu ya. Jangan di privat gitu. Hanya teman pertemanan aja. Orang gitu kita kan, belum terkenal kok ngapain juga di privat gitu loh. Tuh teman-teman, ini orang kita belum terkenal ngapain di privat gitu. Sedangkan orang-orang yang terkenal aja nggak di privat gitu. Orang-orang yang terkenal aja nggak di privat. Berarti open aja ya? Ya, open aja gitu. Takut banyak yang aneh-aneh itu loh, Bang. Ya, kalau yang aneh-aneh mah tinggal diblokir kan. Ya? Nah, gitu, kalau yang aneh-aneh tinggal diblokir gitu. Terus akun-akun yang aneh-aneh itu kan juga terlihat ketika dia nge-add itu kan terlihat pertemanan. Kalau teman-teman nggak kenal ya nggak usah dikonfirm. Gitu. Kenapa harus dikonfirm, orang nggak kenal? Gitu. Terus sosok-sosok yang aneh-aneh juga nggak perlu dikonfirm kalau memang nggak kenal gitu. Tapi kalau memang ini meyakinkan nih fotonya dan lain sebagainya, statusnya meyakinkan, profilnya meyakinkan, ya nggak apa-apa di-add gitu. Tapi profil, terus balik setelah profil ya dari status, dari caption dan lain sebagainya, memang kita harus menunjukkan caption-caption yang memang bagus. Kalau saran saya ke teman-teman semuanya itu, kalau ketika masang status itu hindarin yang sifatnya hujatan. Itu hindarin ya. Karena ya walaupun memang teman-teman benci, tapi kalau saran saya hindarin lah hal-hal yang sifatnya hujatan ya. Baik itu hujatan ke pemerintah, hujatan ke apa namanya,
Ya kalau hanya sindiran ke pemerintah sih oke, tapi kalau yang sifatnya hujatan sama sindiran beda ya. Kalau sindiran itu kan lebih halus gitu. Bahasanya juga Nah, biasa lebih kalau halus. hujatan itu kan yang kasar sifatnya ya langsung protes banget. Itu jangan gitu ya. Itu jangan ya. Karena nanti berdampak juga nanti ke akun teman-teman biasanya gitu. Karena saya sempat sebenarnya saya nggak ngehujat, cuman saya nge-up sesuatu yang memang itu lagi viral dan beliau lagi dicari pemerintah gitu, dan beliau lagi bukan dicari lah, maksudnya lagi diisengin lah sama pemerintah kan gitu. Nah, kan ada sosok-sosok yang memang lagi diisengin gitu kan. Bahkan itu saya upload di fanspage sebenarnya, bukan di personal Facebook saya. Sebenarnya 2000 yang mana itu sebenarnya aset digital saya. Itu Facebook saya yang mana memang itu Facebook ketika buat iklan jualan properti itu udah winning banget. Gitu buat Facebook ad properti itu udah winning banget Facebook itu. Nah, gara-garanya Facebook itu tuh di fanspage saya itu ngupload karena memang saya kan fanspage juga banyak. Ada fanspage tentang saya personal, ada fanspage tentang properti, terus ada fanspage tentang berita-berita viral dan lain sebagainya. Nah, itu fanspage tentang berita viral dan pada lola ini yang saya angkat Habib Bahar bin Smith. Itu 2017 kalau nggak salah atau 2019 kalau nggak salah saya ngangkat beliau. Dan itu pun juga bukan yang hujatan ke pemerintah, bukan hujatan ya, maksudnya bukan kritikan yang pemerintah, itu pesan nasihat gitu, pesan nasihat tentang personal kita gitu. Nah, itu saya angkat tuh di fanspage. Nah, qadarullah memang nama beliau itu kan udah agak negatif ke pemerintah nih, di pemerintah, kalangan pemerintah. Nah, Facebook itu juga tahu orang-orang yang memang lagi diincar-incar pemerintah itu juga Facebook, media sosial yang lain itu juga tahu karena dan juga kan memang buzzer-buzzernya mereka kan juga sering itu juga kan sering laporin dan sebagainya. Akhirnya intelijen AIE ya, intelijen Facebooknya itu memang menilai bahwa saya ini sosok yang mungkin versi mereka sosok yang membahayakan gitu. Nah, itu ke-ban tuh gara-gara itu, dan padahal itu postingan udah saya hapus gitu. Itu postingan udah saya hapus, ternyata saya ke-ban dan itu Facebook akhirnya itu nggak bisa selamanya ke-ban, terus bisa balik lagi Facebooknya, tapi untuk iklannya udah nggak bisa. Nah, itu kan sayang banget. Itu kan sayang banget karena itu udah saya bangun dari awal, udah winning banget gitu kan. Akhirnya dari situ saya belajar untuk menahan diri yang sifatnya memang sensitif seperti itu gitu. Baik sensitif ke lingkungan teman-teman kita, circle kita, atau sensitif ke pemerintah. Itu harus teman-teman hindarin di situ. Jadi yang baik-baik aja gitu. Terus juga hindari juga sifatnya pamer yang berlebih ya. Pamer yang berlebih. Kalau sifatnya untuk memotivasi oke, tapi kalau untuk pamer yang berlebih itu juga hindarin kalau saya boleh saran gitu. Nah, itu untuk personal branding di Facebook, karena memang Facebook ini kan tempatnya interaksi gitu. Jadi teman-teman lebih nyaman dengan interaksi. Kalau saya sih sekarang lebih ke lucu-lucuan, lebih ke lucu-lucuan atau kadang sedikit sharing gitu. Nah, itu tapi lebih itu. Dan memang kalau sekarang juga lebih jauh agak lebih bisa dihitung lah, paling sebulan saya posting yang sifatnya personal ya. Beda kalau nge-share saya rutin lah, kadang sehari itu nge-share misalnya postingan teman-teman yang baik saya share kayak gitu, itu sehari bisa beberapa kali. Tapi kalau yang sifatnya saya posting sendiri itu memang bisa dihitung sekarang gitu, karena saya memang agak mengurangin itu gitu. Nah, itu kalau untuk di Facebook. Nah, kalau untuk di Instagram pun juga sama gitu. Foto teman-teman juga harus profesional, nama teman-teman juga harus terbranding di situ gitu. Misalnya Edo Pranabuana ya Edo Pranabuana, misalnya teman-teman pengen dikenalnya properti, Edo ya Edo Properti gitu. Itu nah, di profilnya juga teman-teman harus perjelas sosok siapa teman-teman itu gitu. Apakah teman-teman ini agent properti atau developer properti atau marketer properti dan lain sebagainya, itu juga harus diperjelas di profilnya gitu. Nah, itu ya. Nanti habis ini saya cek lagi di semuanya. Nah, itu untuk meningkatkan postingan ya. Terus terakhir di Instagram itu juga teman-teman memang harus bangun upload foto-foto yang memang itu bagus ya, yang memang itu
menaikkan reputasi teman-teman ya, menaikkan reputasi teman-teman. Nah, itu adalah hal yang penting. Nah, terus ya terakhir nih ada terakhir nih empat hal yang teman-teman harus hindari ketika membangun personal branding. Yang pertama adalah personal promosi. Jadi teman-teman kurangin personal promosi. Personal promosi itu apa? Personal promosi itu adalah teman-teman kayak banyakin promosiin diri teman-teman, itu juga nggak baik untuk personal branding. Gitu. Terlalu lebay mengenalkan diri teman-teman, itu juga kurang. Mengenalkan diri teman-teman. Ya, mengenalkan diri. Saya terlalu lebay mengenalkan diri saya, itu juga kurang baik. Nah, itu harus dihindarin. Nah, terus bagaimana contohnya yang lebay itu? Misalnya, ya misalnya dilebih-lebihkan. Nah, itu harus dihindarin. Nah, itu ya. Terus berikutnya adalah pencitraan. Pencitraan ini juga harus dihindarin. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya pencitraan gitu. Kalau bisa itu benar-benar brandingnya natural aja, natural gitu. Jangan pencitraan gitu. Nah, makanya ketika teman-teman pencitraan ya harus ditingkatin dengan kemampuan. Kemampuannya memang skill teman-teman memang harus dinaikin biar itu bukan sekedar pencitraan aja gitu. Terus berikutnya adalah yang teman-teman harus ini adalah apa ini ya, reputasi, controlling, kontroversi ya, teman-teman juga harus hindarin kontroversi ya. Kontroversi itu teman-teman juga harus hindari. Kontroversi itu seperti apa sih ya, jangan sampai teman-teman terkenal dengan sebuah kontroversi gitu. Jangan sampai brandingnya kontroversi apa gitu, misalnya habis menggelapkan uang dan lain sebagainya, jangan sampai dikenal sebagai sosok yang seperti itu gitu ya. Itu sih poin-poin yang memang harus teman-teman hindari ya. Tadi personal promosi, jangan terlalu berlebih untuk mengenalkan diri kita, maksudnya berlebihan ya, ditambah-tambahin jangan sampai gitu. Harus benar-benar pakai data gitu, benar-benar pakai data biar data yang ngomong, biar data yang berbicara. Berikutnya jangan sampai pencitraan ya, teman-teman tahulah pencitraan sama yang benar itu seperti apa gitu. Juga jangan sampai gitu. Biasanya ya kalau kayak gitu dia juga pastinya buka tuh Facebook dia pengen tahu lebih zona itu ya. Gitu. Bang ya. Ya kalau memang kita ingin dikenal sosok sederhana ya sederhana aja gitu. Jangan terlalu pencitraan juga gitu. Karena memang ada tempatnya juga kok gitu. Ada tempatnya juga ketika kita memang untuk memamerkan sesuatu itu juga ada tempatnya gitu. Terus kontroversi itu juga harus kontroversi balik lagi itu harus dihindari gitu. Nah, karena memang jangan sampai kita terkenal dengan sebuah kontroversi. Nah, itu kan juga berat ya. Gitu, itu juga berat. Nah, itu teman-teman, intinya poinnya teman-teman bisa mengawali personal branding itu dengan sebuah karya. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Mulailah membangun karya agar personal branding teman-teman itu dengan sendirinya itu mudah dikenal. Gitu. Jadi gali potensi diri, kemudian melihat kelebihan kita di mana dan kita berkarya di kelebihan kita itu ya, Bang. Ya, oke. Sip, gitu. Mantap sekali. Oke, itu banyak sih dari saya dapat nih. Bu Widya. Abang, ini kita buka ini ya, tanya jawab ya, Bang. Ini ada pertanyaan dari Pak Jeremy Siregar. Pak Jeremy Siregar, halo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya bacakan. Bagaimana bila ingin membentuk konten di sosial media? Ketik, bro. Antum ngetik nggak ketik? Agar semakin mempertebal branding diri kita. Bagaimana? Bagaimana membentuk konten di sosial media agar semakin mempertebal branding diri kita? Dalam hal ini dunia properti, jadi dalam hal dunia properti, di mana banyak yang masuk di bidang properti. Bagaimana agar benar-benar menarik orang anti mainstream gitu. Jadi ini di bidang properti ya, Bang? Siap. Kalau di properti gitu kan, kalau yang sifatnya untuk ini di media sosial ya teman-teman ya, meningkatkan branding media sosial. Apalagi teman kita semuanya ini sebagai marketer properti, ya yang jelas memang kita harus perbanyak konten seputar sharing, ya konten seputar sharing gitu kan. Ya sharing tuh macam-macam gitu. Bisa kita bisa pakai video gitu ya, bisa pakai video,
ataupun juga bisa pakai carousel gitu kan kalau sekarang kan, berarti yang mana kontennya juga nggak jauh-jauh dari properti gitu ya. Misalnya pakai video ya berarti kita akan kita harus sering sharing seputar ya tadi bagaimana caranya misalnya mengenalkan sedikit bikin video singkat apa itu SHM itu kan ya, apa itu AJB, apa itu BPHTB dan lain sebagainya. Oh, jadi bagaimana jangan cara produk. Iya, itu dulu yang kita bangun baik. gitu dengan apa namanya perbanyak sharing dulu gitu. Baik. Nah, mau video, mau foto atau carousel itu adalah sifatnya yang perbanyak sifatnya sharing. Di story atau ya, halaman ya di posting ataupun di story itu perbanyak seputar sharing di situ. Nah, baru dilengkapi dengan produk-produk tadi kan, baru diposting dengan produk. Jadi nggak mulu posting seputar produk aja gitu ya. Nggak mulu posting seputar produk aja, tapi juga harus posting seputar sharing juga. Itu kalau untuk meningkatkan personal branding itu. Nah, sharingnya jangan jauh-jauh dari properti kalau memang teman-teman pengen dikenal sebagai sosok agent properti. Gitu. Betul. Jadi di timeline teman-teman jangan mulu-mulu seputar jualan, harus dilengkapi dengan konten-konten yang sifatnya sharing. Gitu. Sharing seputar properti. Ya. Gitu ya. Jadi jangan pokoknya, langsung masuk ke produk. Ujuk-ujuk share langsung jualan produknya. Nah, itu jangan. Ya. Jadi dia belum mengenal kita, nih tiba-tiba jualan ini, dia jualan ini nih gitu kan. Nah, jadi kita sharing-sharing tentang properti dulu ya. Iya. Jadi di bahasanya itu di switch lah. Iya. Dari kan kalau feed-nya itu kan ada 3 kan, feed Instagram itu ada 3. Jadi yang satu postingan tentang sharing, yang satu tentang motivasi, yang satu tentang jualan gitu. Jadi harus benar-benar feed-nya itu memang harus benar-benar rapi. Dan jangan acak-acakan. Gitu ya. Saya selama ini langsung aja ya. Itu ya. Nah gitu, Pak Jeremy. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Edo. Ada lagi? Sepertinya nih. Nah, itu paling nomor 1 itu bagaimana cara membuat iklan di marketplace Facebook ya. Nah, ini sebenarnya di luar ini ya. Di luar materi kita pada hari ini ya. Insya Allah nanti juga ada pembahasan apa namanya? Ada pembahasan lain nanti ya teman-teman untuk seputar ini. Cuman kalau saya boleh ngasih masukan teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat iklan di marketplace Facebook? Ini memang teman-teman kalau untuk biar teman-teman bisa posting banyak, itu pertama kalau saya boleh saran teman-teman perbanyak akun. Juga teman-teman harus investasi perbanyak akun juga. Jadi gitu. nggak hanya satu aja? Iya, karena kalau hanya satu kan kuantiti untuk postingnya juga dikit. Terus dengan nama yang sama? Boleh dengan nama yang sama atau mungkin pakai branding yang lain juga boleh. Oh gitu, nama produknya. Nama produknya atau nama istri atau nama anak dan lain sebagainya. Itu juga boleh. Toh kita tidak manipulatif dan tidak menipu di situ. Gitu. Atau misalnya ada karyawan kita pakai nama karyawan atau tim-tim kita, nah itu juga boleh. Itu yang pertama. Nah, terus kedua, posting itu pakai foto yang menarik gitu ya. Abang Edo punya berapa akun? Saya ada beberapa lah akun. Ya, tahu nih biar bisa jualannya 300. Pakai foto yang menarik gitu ya. Jadi foto yang menarik yang harus teman-teman persiapkan gitu. Ya, sekarang ngedit foto bisa pakai Canva kan dengan mudah itu. Jadi apa namanya sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus berikutnya copywriting juga yang menarik gitu. Terus yang terakhir ada headline. Headline itu juga penting, headline-nya juga harus menarik. Mungkin ada juga kali teman-teman yang baru menjadi marketing copywriting tuh kayak gimana gitu. Copywriting adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang produk tersebut. Oh, oke. Ya, makasih Bang Edo. Siap, itu sih dari saya, Ibu. Ada lagi? Karena ini waktunya sudah hampir mau sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu jam berapa sih? Jam 11 ya. Sudah cukup ya? Iya, nggak ada lagi ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Aduh, manfaat banyak sekali manfaat yang kita terima hari ini. Ya, tentang materi personal branding. Saya sendiri pun luar biasa ini jadi banyak tahu. Bang Edo, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Atas ilmunya, atas sharing-sharingnya. Ya. Jangan bosen ya kalau kesini kan masih banyak ini yang mau kita pelajari tentang digitalnya tuh kayaknya komplit deh. Itu yang perlu juga harus support untuk kita gimana caranya jualan banyak seperti Bang Edo. Amin. Iya, makasih banyak sekali lagi. Siap sama-sama Ibu. Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Gitu ya, Pak. Siap, sama-sama. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya?
dari saya terakhir buat teman-teman, mulai berkarya, mulai langsung eksekusi gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Semangat dan terus diistiqomahin sih, itu kuncinya. Konsisten ya. ya. Dreamnya harus dibesarin. Gitu biar kita juga effort yang kita keluarin juga besar. Harus punya target. Nah, ya. Itu targetnya harus dibesarin biar target kita untuk ngejar juga besar gitu. Siap. Itu dari saya. Siap. Siap. Ini 2002. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Oh, enggak. Justru terima kasih banyak. 2002, jadi harus lebih baik ya. Amin. Dari 2021. Amin. Ya. Amin. Baik. Siap. Makasih banyak Bu Widya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.